dilakukan langsung oleh uang itu nggak melalui saya, Pak. Jadi saya punya uang IPA, anggaran dinas saya untuk pengadaan BBM itu adanya di bank. Saya transaksi harus melalui KPPN, Pak. KPPN itu pun uangnya bukan diserahkan ke saya baru saya bayar ke Pertamina. Oh tidak, Pak. Pertamina itu hanya ngirim tagihan, Pak Kapolres, ini tagihanmu. Saya udah tinggal kirim surat perintah membayar KPPN, KPPN nanti yang transfer ke rekeningnya Pertamina, Pak. Tidak melalui SPBU. SPBU nggak tahu apa-apa dia. Saya titik di situ, Pak. Makanya kalau dibilang saya terima data, oh buktikan itu. Saya berani datangkan BPK ke sini kok untuk diaudit saya. Itu, Pak. Ya, jadi kondisinya begitu, Bapak. Kalau memang mau dipertemukan, monggo, silakan. Tapi jangan di saya. Nanti Pak Kasat Reskrim monggo silakan karena dia punya kewenangan sebagai seorang penyidik yang menangani dan libatkan Propam karena terkait dengan anggota kan seperti itu. Silakan nanti. Begitu ada kesepakatan, monggo. Ini Pak, bukan kami Pak yang meminta pertemukan, artinya saya sebagai hamba Allah Pak, sebagai manusia, ya, sebagai orang yang sama-sama kita Pak ya, berkeyakinan Kak, maksud saya, kok Kak, kalau dia pelaku kok nggak berusaha berkomunikasi dengan kita, daripada nggak gerak Pak. Tapi kan kita korban Pak, anak masuk kami Pak Kapolres, jangan Pak, gara-gara di kelakuan yang sana mengorbankan ribuan orang Pak. Cuma saya akan tanya, Pak, kenapa Bapak nggak protes Pak? Ya udah, saya protes daripada saya nggak bisa nanti mengisi ditambahin mukaku. Jadi saya nggak usah Pak. Tapi justru Bapak yang kita harap menyuarakan kami Sulawesi. Jadi Pak kami harap karena di SPBU itu seperti nelayan sekali lagi Pak, petani nelayan itu kan Pak tidak ada di malam hari. Ini di malam hari dihabisin Pak. Jadi saya bilang ini tidak pidana. Tergantung nanti Pak Kasat mengkonstruksinya. Saya jujur Pak, kasus ini kalau tidak tertibkan Pak, memang saya minta Pertamina dulu, Pertamina Pusat. Ini saya lagi hubungi pengadilan Karen. Saya minta SPBU ini lengkap alamatnya, saya pilih Pak, di stop dulu, jangan sampai dia mau. Kalau dia mau tidak melayani malam semuanya menghabis, saya habisin Pak. Seperti kami mau mengisi aja Pak Kapolres. Itu kalau kami Pak, bagaimana yang lain kasih ya Pak Kasat. Kita mau rangkul nggak ada minyak, walaupun nggak ada uang. Nah itu Pak yang saya bilang. Nah kemarin tadi ke Pak Aibda Pak, maksud saya begini. Saya tadi membuka keran Pak, karena saya Pak datang ke sini sebagai anak bangsa, sebagai mitra kepolisian datang ke Pak Kasat. Saya lebih dulu mengatakan Pak, kalau dia mau meminta kami ke orang itu diam. Biasanya kan Pak pelaku ini kan yang agresif Pak. Misalnya ada anggota kami yang pelaku, kami agresif Pak yang meminta di mediasi. Tapi ini sebenarnya tidak. Kami belum menemukan ada. Jadi justru kehadiran kami Pak, kami menunggu. Maksud saya apakah dengan kehadiran kami dia mau bicara dengan kami seperti apa? Pak, kami membuka diri Pak Kapolres. Nah, cuma yang kami kritik Pak, kan sebenarnya kan Pak atas nama lembaga Pak institusi, tapi tidak sebenarnya untuk memukul Pak. Nah itu Pak, yang saya protes artinya, mestinya kalaupun ada Pak Amiruddin pun emosi atau siapapun nggak boleh dia memukul Pak. Yang saya tahu, mau tentara polisi nggak boleh memukul Pak. Itu terjadi seperti di Palembang Pak, dicopot semua kan Pak, diperiksa semua sekarang turun Komnas HAM, kemudian turun Kompolnas semua kan Pak. Karena kenapa? Karena kan dia berbuat, maksud saya Pak, kalaupun aib itu terjadi misalnya Pak Amiruddin berkelahi siapa, kan dia mengamankan Pak. Tapi kan kita lihat di video, lagi diterain Pak, nanti mungkin kalau harus diselesaikan kan kita stop Pak. Kalau tidak diselesaikan kita mau angkat Pak kasus kan Pak. Nah maksud saya mohon Pak dengan kehadiran kami di sini. Kalau memang bisa dihadirkan Pak Aib dari sini kan saya lebih senang Pak sebagai anak bangsa kita. Kenapa Bapak lakukan begitu? Seperti kemarin Pak di TNI, kenapa Bapak menganiaya masyarakat? Panglet, Pangdam, Kasat lagi membersihkan supaya TNI betul-betul sekarang merakyat. Kenapa kok satu merusak? Nah itu maksud saya Pak, maksud saya justru Pak Aibda itu mestinya mendatangi Pak, kalaupun terjadi apa-apa dengan atas nama Polres Pak, atas nama institusi, justru dia bilang memukul Pak. Kan kita lihat video berapa kali kita analisa, Prof. Habis ini ketemu dengan Pak, tetap Komnas HAM menganalisa anggota kita nggak memukul ya, nah dia sampai kan durasinya panjang Pak, sampai gelap, nggak bisa ada setengah jam. Jadi maksud saya Pak,
Itu yang saya anggap Pak, oknum yang sprint tapi kok ditugaskan menjaga. Kenapa Pak Amiruddin datang dengan bahasanya saya nggak gubris Pak bahasanya. Oh istri juga bermain. Nah, saya nggak gubris Pak. Tadi sebut. Saya belum tanya juga Pak apa istri yang bermain Pak, saya belum nanya karena saya hormati. Langsung dibilang, oh, kamu bermain. Langsung ngomong Pak, langsung saya Pak kasar. Loh nggak elok Pak. Jujur Pak. Di saat reformasi Pak Listio Sigit, apalagi sekarang Pak, kasus Peggy Pak ya pindah Pak ya, kan kasih Pak nama kepolisian di Jawa Barat Pak, biar naik kan bagus Pak, nggak boleh Pak mendiskreditkan institusi kepolisian hanya gara-gara apa pendidikan misalnya kan Pak. Nah, maksud saya Pak, jangan kalau misalnya lihat penjualan bermasalah kepolisian digendong sama netizen, jangan juga Pak yang udah RI ini bermasalah kita salahkan institusi Pak, apalagi Pak Kapolres misalnya tanda petik ikut mengeluarkan kata-kata menerima, oh kami nggak Pak, organisasi kami tidak ke sana, tidak begitu. Organisasi kami Pak Tabayun Pak, lebih banyak Tabayun kata Rasulullah Pak Wajah kumpuasi kemudian Tabayun Pak Tabayun ada itu. Kalau ada berita kita periksa dari atas bawah kiri kanan enggak belakang. Saya tipikal gitu Pak, apalagi saya master hukum Pak, maka saya perkenalkan nama. Saya justru Pak mengerti hukum, justru kami nggak menggunakan hukum. Jadi saya Pak mohon Pak, tadi saya masih membuka diri karena saya tunggu Pak dari Pak yang belum ada. Apakah memang kehadiran kami Pak bisa kita selesai, kita salaman, tinggal kami musawarah, tinggal pertanyaannya Pak. Cuma saya minta Pak Kapolres, ya udah Pak dibantu tertibkan dulu, jangan malam-malam dihabisi Pak minyak. Bukan hanya pasti Pak, tiba-tiba Pak Kapolres habis juga tetangga di sana habis Pak, atau tiba-tiba ada kebakaran Pak butuh perteret pemadam kan Pak, pernah Pak dibonek. Mengisi Pak habis Pak, terjadi kebakaran tambah lama Pak. Sempat saya serahkan SPPU bilang Pak, kami habis. Nah maksud saya izin Pak Kapolres dengan saya panggil Adinda lah Pak Kasat, kami bisa lebih tua Pak Kapolres. Kalau bisa Pak, mumpung saya dari sini, apa win-winnya Pak? Nah ini juga saya mau tahu Bapak tadi ada dua, saya nggak tahu yang mana dua bagaimana Pak laporan? Apa? Yang pertama kalau masalah penertiban oke. Iya Pak. Jadi yang sudah saya sampaikan Betul. bahwa untuk penertiban ini saya sendiri turun langsung. Betul. Oke. Dan itu saya buktikan bukan sekali dua kali saya penertiban, dan itu berkali-kali. Yang kedua kalau masalah dia menyuruh nggak boleh atau melarang dia buka jam malam, nah ini yang susah karena jam operasional mereka kami tidak bisa mengontrol, itu hanya dari Pertamina. Boleh sebutkan aja Pak, atau gini Pak, relasi apa? Kalau misalnya malam Pak betul-betul yang ngantri satu mobil sampai besoknya itu aja Pak, jangan ini terus. Itu makanya masuk di penertiban. Iya Pak ya. Oke. Itu masuk di penertiban. Kemudian kalau untuk operasional nanti ini kan masuk di dalam penertiban. Kalau penertiban oke, dan itu sudah saya buktikan dan saya memang sudah komitmen dari awal sama tertiban dan saya turun langsung memang. Sudah berapa kali saya turun langsung. Yang berikutnya terkait masalah permasalahannya si Rusdi terkait masalah didisiplinkan di situ. Saya tidak pernah ikut campur masalah pribadinya. Kalau dia masalah memukul, iya. Kalau misalkan ternyata dia memukul, memang itu bukan memangnya saya seperti dia memukul kan tidak. Kan seperti itu. Nah, satu. Yang kedua, nanti makanya kan berproses di reskrim, ya. Prosesnya seperti apa? Kemudian jalan ceritanya bagaimana? Kan diurai nanti sama penyidik. Saya nggak mau intervensi, kenapa? Karena nanti jangan dikira di luar bahwa oh ini anggotanya sendiri nih, makanya dibelain sama Kapolres. Saya nggak mau seperti itu. Saya maunya profesional. Mau saya profesional. Kalaupun toh ternyata nanti mau dikasih ketemu jangan di saya. Karena kalau di saya nanti malah dikiranya saya intervensi nanti. Nah, kalau di penyidik monggo karena dia punya kewenangan antara pelapor dan dilapor dan itu disahkan oleh undang-undang untuk mediasi boleh dipertemukan mediasi boleh, tapi jangan di saya. Karena kalau di saya nanti judulnya lain. Judulnya wah ini Kapolres intervensi nih nanti. Ya kalau orangnya yang paham seperti kita nama apa. Orang di luar yang tidak paham dikira saya intervensi. Harus ada keterangan sama saya. Kalau saya seperti itu, saya komitmen saya. Jadi kondisinya seperti itu.
Silakan. Oh. Terima kasih memberikan Pak Sekjen, Bapak Kapolres, dan Bapak Kapolres. Ada satu hal yang baru saya tanyakan dan saya pertanyakan ini Pak Kapolres dengan diberikan kepada Pak Sujati itu apakah selain untuk keamanan dalam hal kenyamanan ketertiban di sana atau selain keamanan untuk MBK ini Suzuki Thunder yang mengisi bola balik, kemudian mobil rakitan yang artinya mengisi jetpack di dalam mobil, dan di mana hari ini ada 6 dokumen yang saya miliki, saya pegang, kemudian saya simpan hari ini dengan tertata rapi. Dikatakan itu adalah mengamankan MBK ini atau tidak MBK ini, itu yang perlu dijelaskan oleh Bapak Kapolres terkait seperti itu. Sehingga hari ini saya nyatakan dengan jelas baik melalui medsos bahwa dia juga buat melakukan pembikinan di SPBU berdasarkan dia menyaksikan langsung pengisian jetcan yang bola balik di luar rekomendasi, Pak, dia ada rekomendasi menyaksikan motor Thunder yang bola balik mengisi masuk lewat depannya dan dia sebagai pengawas di depan mereka. Itu yang perlu saya pertanyakan. Saya jawab ya. Bahwa sprint saya tidak ada kaitannya dengan membackingi. Saya bisa pertanggungjawaban sprint saya. Kalaupun toh ada tindakan dia di luar prosedur, di luar surat perintah saya, berarti itu ulah pribadinya dia, bukan atas nama kelembagaan yang saya perintahkan. Oke? Karena apa? Itu yang bisa bilang. Pak Udin kan tahu. Dari dulu selalu ngikut di situ, benar nggak? Makanya saya sprintkan dia itu menjaga supaya tidak ribut. Kan seperti itu. Makanya kalau dibilang dia membacking, silakan laporkan. Makanya biar berproses. Nanti kita lihat, kan seperti itu. Nah, nanti kan diurai sama reskrim. Saya tidak mau ikut campur. Kalau mau dikait-kaitkan, ada ada contoh di tempat lain lah, diperiksa semua, dicoba semua, silahkan. Saya pun siap saya diperiksa. Kenapa saya berikan surat perintah dia? Perintah saya jelas, bukan untuk membackingi, bukan untuk di situ terus saya terima upeti dari Pertamina atau dari SPBU, tidak ada. Kalau mau kenceng-kencengan, ayo, saya bilang. Jujur Pak, saya mohon maaf, saya tidak punya siapa-siapa. Saya bukan keturunan seorang pejabat. Bapak saya seorang petani, murni petani. Bahkan sekarang pun kalau saya pulang kampung di rumah saya, meskipun saya orang Jawa, jangan harap saya bisa dihuni di SM saya, karena nggak ada jaringan di kampung saya. Rumah saya depan rumah sudah hutan, belakang rumah saya itu hutan. Jawa Timur ya? Di saya di Nganjuk. Udah berbatasan dengan Bojonegoro. Ini hutan saya. Tapi kalau masalah kebenaran, mohon maaf Pak. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Pak? Jadi bukan berarti terus saya mau intervensi, oh ini anggota saya. Enggak. Makanya saya serahkan kepada penyidik, silakan berproses. Kan seperti itu. Banyak Pak mau intervensi saya, banyak Pak. Tapi saya nggak mau diintervensi. Karena pada saat saya jadi penyidik, puluhan tahun saya jadi penyidik di Makassar, saya diintervensi Pak, nggak mau saya. Kenapa? Karena penyidik itu independen Pak. Makanya pada saat saya jadi atasan penyidik, saya nggak mau intervensi dia. Karena dia independen dia. Dia tidak hanya satu, undang-undang dia. Dia tidak sesuai pesanan. Oh pesanan belokkan ke kiri, oh belokkan ke kanan. Lewat sini, tidak bisa. Dia ada undang-undang, dia ada batasan. Karena waktu saya jadi penyidik puluhan tahun, nggak bisa saya, nggak mau saya sepertikan itu. Karena acuan saya hanya satu, undang-undang sudah. Apa maunya undang-undang seperti itu. Meskipun tadi sudah saya bilang bahwa sekarang sudah diakomodir, bahwa tidak semua
semua perkara harus selesai di pengadilan. Setuju. Ada namanya restoratif justice. Ada namanya penyelesaian perkara itu di luar pengadilan. Meskipun dalam Malaysia itu ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa. Tidak semua perkara bisa di restoratif justice. Tapi paling tidak ada perkara yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kan seperti itu loh. Nah, makanya tadi saya sarankan Bapak, kalaupun toh mau dipertemukan silakan. Nanti Pak Kasat Reskrim mungkin nanti didampingi juga ada dari Propam, karena ada juga ada kaitannya dengan Propam. Monggo dipertemukan, tapi jangan di saya. Bukan saya tidak mau, Pak. Nanti saya khawatirnya dibilang saya intervensi. Karena namanya orang mau islah, Pak. Namanya orang berdamai itu etikanya harus dari kedua belah pihak. Mau kita paksa seperti apapun, oke, di depan kita mungkin iya dia, tapi di belakang kita mana kita tahu. Tapi kalau sudah kedua belah pihak muncul ada niat dia mau berbaik, dia mau berdamai, itu akan kita enak. Kan seperti itu loh. Nah, kondisinya seperti itu Bapak. Ya, jadi kalau terkait sprint saya pertegas Pak Udin, saya sprintkan dia itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai koordinator atau bukan sebagai apa tadi? Backing pengawas atau pengawas motor kader. Ya. Tidak ada. Saya berani katakan Karena beliau ada di situ, kemudian ada pengisian CP dalam mobil sebelah kiri di kanan masa. ya itulah, makanya berarti itu oknum kalaupun toh ada pelanggaran. Ini yang perlu saya tanyakan, karena sini ada di telinga dari dengar di telinga saya katanya itu ada dia ditugaskan oleh Bapak Kapolres. Kalau saya tugaskan di situ, Artinya, iya. Saya pertanyakan Pak Kapolres, Ah. itu dengan untuk keamanan ketertiban atau keamanan ini tadi jalan yang tertan dia mengisi pulang Oke. balik. Makanya saya bilang, Pak, sudah saya katakan dari awal. Hari ini saya belum munculkan. Kalau mau dimunculkan silakan Pak. Tapi sudah tegas Pak. Kalau bilang Saya ini tidak pernah begini Pak. Saya bukan sekali dua kali tadi sudah saya bilang sama Bapak. Kalau Bapak mau munculkan silakan Pak. Silakan aja munculkan. Karena bukan sekali dua kali Pak. Masalah SPBU sudah saya ceritakan dari awal toh. Saya sudah diberitakan Pak. Tidak ada masalah saya. Saya hadapi dengan tenang Pak saya. Pak, saya bingung. Orang saya nggak berbuat kok. Pikiran saya begitu. Dan kalau kamu sudah apa namanya keluarkan statement bahwa saya ada keterlibatan di situ, saya tuntut kamu untuk membuktikan. Begitu kau tidak bisa membuktikan, saya tuntut balik kamu. Hah? Karena di hukum kan jelas, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Begitu dia mendalilkan nggak bisa membuktikan, berarti harus siap dia dituntut balik. Kan seperti itu kan? Makanya saya tidak pernah menyuruh anggota saya untuk pungli. Nggak ada saya nggak mau. Gimana sih? Bentar saya juga saya ada tamu. Jadi saya tidak pernah menyuruh anggota saya pungli. Saya sprintkan terus nih Pak. Sprint dinas Pak. Sprint saya apa? Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di situ Pak. Kalaupun toh misalnya setelah dilakukan pembuktian ada penyalahgunaan situ, berarti kan oknumnya, bukan karena sprintnya, bukan karena saya. Karena saya juga memang nggak pernah memerintahkan untuk itu, dan saya juga nggak pernah terima imbalan apapun. Orang saya ngambil SPBU susah bayar kok, pakai anggaran saya kok, dan itu saya pertanggungjawabkan sampai ke tingkat pusat di Jakarta kok. Sampai BPKRI pun turun ke sini untuk memeriksa kami kok, nggak ada masalah memang kok, nggak ada penyalahgunaan itu saya. Dan setiap tahun saya kontrak Pak, bukan sama SPBU kontrak saya Pak. Saya sama Pertamina wilayah Palu Pak, karena kontrak saya di Palu.
saya selalu tanda tangan kontrak setiap awal tahun untuk pengadaan bahan bakar minyak Polres Morowali, karena saya selaku KPA dan saya selaku PPK anggaran Dinas Polri di Polres Morowali, sehingga saya yang tanda tangan kontrak. Jadi sebagai kontrak Pak, biosolar atau pertalite JBK lebih detail. Enggak, beliau kalau beliau Saya kontraknya BVN, saya tinggal saya beli apa, kan setiap bulan saya order nih. Kalau saya ordernya itu pertalite, datang pertalite. Kalau saya order pertama, datang pertama. Kalau saya order Dexlet. ini khusus untuk Karena itu uang saya sendiri Pak, anggaran saya sendiri Pak. Jadi kalau misalkan saya ngisi ke situ untuk kendaraan saya, saya nggak akan mengisi informasi yang pernah saya dapat, bukan dipotong, tapi pembeli ngasih tersendiri di luar pembeliannya. Contoh dia beli 200.000, dia kasih 20.000, 10.000 ke petugas. Jadi dia ngisi itu 20.000. Itu informasi yang saya dapat. Meskipun sekarang kita membuktikan itu agak susah. Satu juta bayar 200.000 yang keluar nanti kejadian misalnya 190. Ya berarti transaksinya kan tetap cuma 180. Nggak mungkin dia transaksikan 200.000 dipotongkan, karena apa? By system itu bukan, maksudnya transaksi by systemnya kan tetap cuma 180. Jadi juga yang saya beli kita sampai ini Pasti nggak akan bisa, kan by systemnya pasti kalau dia bisa kan, oke dia ngasih uang secara fakta, dia ngasih uang 200.000 nih, ditransaksikan di situ cuma 180. Berarti memang transaksi masuk ke administrasi secara resmi itu hanya 180. itu yang saya pikirkan Pak. Nggak akan mungkin ditransaksikan tetap 200. Kalau bisa bayar 200. Wih, nah sekali kita pembuktiannya tuh. Yang keluar 180. Nggak mungkin itu. Saya tadi malam banyak tiga orang wawancara itu. Lupa juga saya berpikir Bapak 170 mungkin sisanya kasih uang tunai, saya juga lupa pindah ke situ. Seperti itu kalau informasinya. Itu sebenarnya sudah lama kami dapat informasi. Saya dapat informasi itu sudah lama. Dan itu makanya kenapa waktu itu sering saya tiba-tiba saya nggak panggil tanya mereka nih. Saya sudah ngamuk, sudah panggil di sana, baru panggil anak. Panggil anggota piket, mana sini, ambil ini. Saya dari sana duluan. Kalau memang dicurigai, misalkan saya bermain atau anggota saya bermain, saya datang duluan sana kok. Itu yang terjadi. Dan bukan cuma sekali 2 kali. Udah berapa kali saya kesana. Terutama SPBU ini ya, yang di bawah mohon ini. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau itu nanti kita lidik pasti. Karena itu sudah lama sebenarnya kita lidik, cuman kita pembuktiannya. Karena mereka ini nggak ada yang berani diminta memberikan keterangan resmi pada kami. Ngomong berani dari luar. Sekarang berani nggak ngomong depan penyidik kita ketik? Banyak yang menghina. Kenapa? Karena dia juga mau. Ya, betul. Itu yang terjadi. Sedangkan kami ini penyidik, kami butuh pembuktian. Betul. Kami harus tuangkan dalam bentuk berita acara. Tidak bisa kamu sekedar ngomong, Pak saya nggak mau diperiksa. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku sekjen Laskar Kursi 45 Jakarta. Masa perubahan konsolidasi terus mewakili 38 provinsi, 532 kabupaten kota. Kebetulan Pak Amir Mahmud sebagai Ketua DPD Sulawesi Tengah. Tadi saya minta anggota dihadirkan dan cukup kita saja masalah lain. Dan rombongan saya semuanya rombongan Pak Kapolres. Pertama saya mengucapkan selamat hari raya walaupun terlambat. Iya. Bagaimanapun kita sebagai warga negara sangat cinta dengan kepolisian, cinta dengan TNI. Pak Kapolres, saya datang kemari sambil mencoba konsolidasi silaturahmi dan koordinasi dengan Pak Kapolres
Pak telepon malam-malamnya Pak Kasat Reskrim, Pak Kapolres, Bapak nggak diangkat, jadi saya nggak kangen karena sudah agak malam. Lalu Pak Kapolres, saya kebetulan ketemu kita ini Profesor Dr. Haiman Kusabas, Ketua Komnas HAM dari 2012 juga wakil Menteri HAM periode zaman Gus Dur, dan sekarang Komisaris BNJ dan UI. Setelah berkoordinasi, kami diutus beliau, seyogianya tadi Dr. Mahmud juga yang juga orang dekatnya Pak Bahli ingin hadir, tapi karena sesuatu kesibukan di Jakarta Pak Kapolres dari kami yang mendampingi Pak Kasat dulu. Ya, Pak Kasat, maka sempat saya bertelepon. Jadi Pak Kapolres pertama, kami Pak sangat cinta. Sama kemarin kami dikasih Koren, sebelum saya di Koren Todok Pudi, karena ada yang juga 170 Pak anggota Kompi C di Sanreko dengan Yahya bersama dengan sipil, jadi kita bersama kita mediasi di TNI yang seperti kita mediasi di Polresnya. Nah terkait karena kebetulan ini kan ketua DPD kami masih zamannya Pak Komjen Pol Purnawirawan Aridono, sangat dekat Pak. Masih Kapolda, Kabar Reskrim sampai Wakapolri, kita banyak intens komunikasi. Kalau saya Pak di Jakarta tadi sempat juga Pak saya cek petinggi di Jakarta. Sebelum saya sampai Kapolda lagi direkam. Jadi saya kesini Pak Kapolres dengan Pak Kasat Reskrim, saya tak mengharap solusi penyelesaiannya seperti apa Pak. Artinya tidak mungkin Pak kami langsung memberi bahasa membuka lampu sebelum pelaku yang meminta lampu, ya kan Pak? Karena kasus besar saja yang 170 di Kompi C TNI, walaupun orangnya langsung itu malam di sel, digundul dengan segala prosedurnya TNI, tapi saya kasihan. Nah, karena pelaku yang intens, keluarga yang intens berkomunikasi ke kami, akhirnya kami datang Pak. Jadi pada siang hari ini Pak Kapolres, saya tadi malam juga ke SPBU. Saya mau menarik dulu Pak 351 dulu Pak sebelum SPBU-nya. Maksud saya begini Pak, karena ini adalah oknum anggota dan kami juga kalau besar TNI Polri kalau saya pribadi, jujur sebenarnya Pak disayangkan, mestinya yang mengayomi, apalagi presisinya Pak Jurnalis kan bagus sekali Pak ya, melindungi masyarakat. Tapi kalau saya kalau disuruh dia memulai malah bukan mulai, malah dia memukul. Mungkin tapi karena sudah terjadi lah Pak Kapolres, sudah terjadi. Kita mau ngomongin Pak Kapolres seperti apa? Karena saya lihat juga keluarganya, apakah merasa belum diproses, kalau santai saja. Jadi saya bilang kita coba ketemu dulu bapak kita, kalau diproses kita hormati. Tapi kalau misalnya tanda petik input dia mau berdamai seperti apa perdamaiannya, dia membicarakan kita, tentunya sebagai warga negara, sebagai umat Rasulullah sama apa ya sekarang saya Islam, ya patut kita pikirkan betul sebagai umat Rasulullah ya. Tapi kalau dia tidak, saya bilang ke beliau, saya tinggal untuk menunggu pertunjukan Polres Pak Kasat, kita bawa ke Propam Polda sambil 351-nya naik menggunakan sidik. Habis itu ya, kita nggak tinggal juga Pak Mabes, tapi kalau hari ini Pak Kapolres sebagai bapaknya kepolisian sektor Merwali yang tidak orang tua kan Pak bisa memberi solusi yang itu justru lebih bagus supaya keharmonisan sekarang korupsi dengan oknum, karena dengan kepolisian kan harmonis Pak. Ya, ini yang kita pakai Pak Sadranto, Wahyu dan lain sebagainya kan Pak Listri kan bagus Pak ya. Jadi kami dari itu Pak Kapolres apa kira-kira Pak gambaran buat, karena ini ketua DPD kami Pak, semua pengurus DPC DPD kita sayang, kalau salah kita salahkan Pak, kita salahkan. Dan waktu malam itu Pak memang dia sudah berkoordinasi dengan kami, saya sudah lapor juga ke Komnas HAM kan ketemu Pak Kasat tadi lapor Pak ketemu kami ke Komnas HAM dari 12 Pak, yang besar BNJ UI pernah juga kami Pak, pernah juga sekjen di Pak Kementerian Hukum dan HAM 12 tahun. Nah, sekali lagi
Kami Pak berharap ini ada win-win. Satu. Kemudian yang kedua Pak, mengenai di SPBU, saya prihatin Pak sebagai warga negara, tatkala pemerintah menghadapi krisis dan menekan namanya subsidi Pak ya. Tapi saya menganggap Pak Kasat, waduh, unsur penyalahgunaan subsidi walaupun kan di situ ada nozzle, saya kan juga masih ingin Pak ya. Kok ini pertahanan Pak, karena yang bolak-balik mengambil minyak, mau solar, mau pertalite dan menghabisi sudah tengah malam sudah habis Pak Kapolres, mereka saja. Kami tongkrong dari malam sampai subuh, mereka saja. Nah begitu pagi kita mau beli, tidak ada, sudah tutup. Nah ini yang kita sayangkan Pak. Kalau mestinya itu untuk masyarakat umum. Jadi saya tadi malam Pak wawancara beberapa orang pedagang, saya bilang Pak Kapolres, saya bilang malam ini dia nggak tahu Pak, kami dari Jakarta. Hari tanggal 9 itu saya usul Pak Kapolres, Pak Bupati atau siapa yang memberi di dinas perikanan rekomendasi, bolehlah pengisian ambil, tapi jangan lebih 20 liter per hari. Jangan ambil spray berjarge-jarge satu motor 3, 4, 5 kali, 10 kali Pak. Yang penting tanda petik ada success fee. Nah yang kedua soal Pak Kapolres, mereka itu 3 orang saya wawancara di mana semua menurut Pak, kalau kami beli 300, isi nanti paling 280, 270. Kalau sebenarnya tidak pidana ini, saya bilang gitu Pak Kasat. Tapi lagi-lagi Pak, kami mentolerir kalau pedagang itu sebatas mau hidup, misalnya dong, saat itu saya bilang 20 liter per hari lah, atau 30 liter lah satu hari Pak. Kita manusiawi Pak, kalau semua orang mau hidup. Tapi jangan gara-gara mereka saja yang hanya 300 orang menghabisi semua Pak, misalnya yang 1.600 atau 16 ton yang ada di isinya tangki, yang bisa semua. Dan saya tadi kalau dulu masih ibu karir, saya belum dapat tadi saya lagi cara kontraknya direktur kontak Pak, direktur pertanian pusat. Saya mau koordinasi apa ini disanksi dulu atau bagaimana, atau tidak disanksi tapi tidak dilayani Pak. Jadi boleh, tapi seperti yang kami coba tes 10 liter itu pasaran Pak Kapolres. Kemudian Pak, yang ketiga, apakah ini memang SPBU ini kan dulu sudah pernah dilaporkan di propamnya teguran di sana Aida ya. Oke, saya jadi Pak Polres Pak Maulid kami, kalaupun misalnya ini Pak Kasat mumpung kami di sini hari ini, kami sibuk Pak hari ini. Saya tadi saya balik ke Jakarta, tadi teman kendali minta saya kendali dulu, tapi sebenarnya saya Pak darat, kecuali teman yang mengalah lewat darat saya take off Pak dari sini. Maksud saya begini Pak, kalau misalnya Pak Kapolres sebagai orang tua kita di kepolisian sini, dia meminta damai, menyelesaikan tanda seperti apa perdamaiannya Pak, boleh kita membuka Pak. Kalau tidak, kita mohon Pak dilanjut. Karena jujur Pak, kalau tidak dilanjut, saya nggak enak nanti Pak Kapolres Abbas Ketua Umum mengangkat kasus ini. Apalagi sesuai dengan pengorbanan Pak. Tadi dibilang tolong kita semua kontaknya di 15 bulan dulu kok biar saya ketemu Pak Kapolres. Saya lihat dari background saja saya lihat hari bagus, walaupun suruh ketemu. Saya kan Pak baru lihat dari foto saja kan enggak Pak, ini bagus ini. Cuma saya nggak tahu saya belum ketemu karena best itu, tapi beliau sudah mau menunggu kita. Saya menunggu sampai selesai begitu Pak Kapolres. Itu juga Pak, saya lupa salam Pak Kapolres atas itu. Nah maksud kami Pak, kalau misalnya terjadi di Jambi pun kami minta Pak, jangan lagi ditempatkan di SPBU. Kan nggak enak Pak, oknum kepolisian bertugas di SPBU. Saya belum menemukan Pak, kemarin pernah di Sumsel Pak, kita sorot, diperiksa sama propam berhenti Pak. Pernah di Sumsel Pak, di Indralaya. Jadi kalau bisa Pak, janganlah ada oknum kepolisian bertugas di situ. Kecuali kalau ada kemarin kan ada permintaan Pak. Kalau misalnya terjadi apa-apa, permintaan. Dan yang terakhir Pak, mohon Pak Kasat, Pak Kapolres ditertibkan, janganlah melayani malam Pak. Ya kalau memang jadwal yang datang, siang-siang saya tidak apa-apa, toleransi seperti pernah di Bulutumba, dilayani saja. Kalau memang pengurus, maaf ya Pak, udah dia tanya
Berarti tadi Pak, tiga pembicaraan saya. Nah, yang terakhir Pak, saya nanti walaupun ranahnya Pak di pemerintah kabupaten ini rekomendasi, kami sorot yang jadi rekomendasi ini kan petani nelayan, tapi yang ambil pengecer Pak, pedagang Pak kasar. Nah, maunya Pak seperti yang terjadi di Kumba di Bajo ya, Lode. Nah, yang ambil itu adalah murni Pak memang nelayan, karena kata Pak Kapolres dulu Pak Iman termasuk Pak Kadar Islam, mungkin bawa perahu ke SPBU Pak kasar Pak Kapolres. Jadi dengan bahasa itu harus kita cepat Pak Wali, benar juga harus ketika gen. Jadi Pak kami berharap dari poin Pak Kapolres, Pak bisa kita selesaikan hari ini dengan baik. Kita sebagai mitra, apalagi sekarang polisi Pak, sejak berdirinya, sejak KPK berdiri, sejak itu Pak kita berilah sekarang polisi Pak, mengalami perkembangan itu Pak Manduki. Cuma ini pernah Pak pun ketika tsunami, setelah saya agak meninggal Pak, sesi ini saya cari kontaknya, mesti kehilangan kontak Pak, pasca tsunami, sementara ini juga sibuk Pak Asal. Nah ini tadi saya berusaha saya dapat pengurus. Nah kami ada sekarang di bawah sebagai sesi dari kabupaten konsolidasi Pak. Jadi saya pikir itu Pak poin Pak Kapolres, mudah-mudahan ini bersambut dengan kami. Dewan dulu itu Pak Aida ya Pak, saya sebutkan di Pak Indonesia. Terima kasih Pak. Cukup dulu Pak saya dari Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat datang di kantor kami di Polres Purwodadi. Untuk yang pertama terkait masalah insiden ya, insiden kemarin. Saya tidak pernah ikut campur dalam hal penanganan kasus-kasus yang ditangani baik itu Satreskrim maupun Propam. Kalau memang nanti dalam perkara terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, monggo. Kenapa saya bilang silakan? Karena di penanganan Satreskrim itu juga ada namanya restoratif justice. Tidak semuanya laporan atau tidak semuanya tindak pidana itu harus berujung di pengadilan. Nah, tapi kalau saya untuk mengintervensi atau mengarahkan, nanti biar kedua belah pihak saja. Karena kalau saya mengarahkan nanti dikiranya saya ikut campur. Nanti meskipun itu saran-saran akan mungkin nanti dari Satreskrim akan disampaikan nanti ke masing-masing pihak. Karena dalam insiden itu bukan institusi, bukan organisasi, tapi individu masing-masing. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa identitas kelembagaan itu melekat pada diri kita. Yang pertama. Jadi kalau memang ada kesepakatan mau berdamai, ya monggo silakan, lebih bagus kan gitu. Tapi kalau untuk mau berlanjut, ya monggo juga. Karena itu yang menentukan bukan kami-kami yang dari luar, bukan dari lingkaran-lingkaran atau orang-orang lain. Itu terjadi karena memang ke masing-masing pihak, yaitu dua pihak yang masalah kan seperti itu. Kalau memang nanti ada kesepakatan, silakan, itu nggak ada masalah. Karena laporan untuk di reskrim serasa berproses, dua-duanya berproses, kemudian di Propam juga berproses kalau nggak salah laporannya juga. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua terkait masalah SPBU ya. SPBU. Jadi SPBU itu di sana memang ada BBM bersubsidi. Ya. Di BBM bersubsidi itu memang kami dari penegak hukum bisa masuk ke area itu untuk pengawasan karena di situ ada uang negara. Saya pernah dilapor Pak bahwa Kapolres terima jatah dari SPBU. Saya bilang oke, saya nggak marah. Dalam bos begini, orang dari selatan juga. Saya 12 tahun di Makassar, saya tahu. Hanya karena dia mau ketemu sama saya, tidak bisa ketemu
Karena saya tahu dia mau ketemu sama saya itu harapannya apa? Supaya saya bisa bantu operasionalnya dia. Karena alasan dia mau balik ke Makassar apa segala macam. Kebetulan waktu itu saya lagi ada kegiatan di Tapolda. Sudah saya bilang, Pak, kalau mau sore ketemu sama saya. Karena kan Bapak nak buat janji sama saya. Saya sudah kegiatan di sana memang Bapak mau ngabari bahwa Bapak mau ketemu sama saya. Saya tidak menolak Bapak ketemu sama saya, akan temui. Tapi tolong nanti sore. Karena apa? Pagi saya ada kegiatan dengan Forkopimda waktu itu di Tapolda. Gak terima dia, marah-marah. Ditulislah di medianya bahwa SPBU ini apa dia bilang banyak penyalahgunaan BBM. Kapolres dalam Polres Morowali dalam ini Kapolres terima jatah. Saya nggak mau. Saya telepon bos begini. Terus ada dua waktu itu berita ditulis, satu masalah SPBU, satu masalah tambang ilegal. Katanya dari ujung ke ujung Morowali sudah dijajah oleh penambang ilegal. Saya bilang sama dia, saya kenapa saya telepon saya bilang bos begini. Kalau memang masih ada waktu, besok kau ketemu sama saya. Kamu bawa datanya. Yang pertama, kalau memang kau bisa buktikan saya ada jatah dari SPBU, saya terima upeti dari SPBU. Gak usah nunggu kalian tuntut saya. Hari itu juga saya letakkan jabatan saya. Satu. Yang kedua, masalah tambang ilegal. Kalau kau bisa ada datamu besok kau bawa ke saya. Saya kamu, saya jamin hari itu juga saya bentuk tim turun kita sama-sama tunjukkan saya hari itu juga saya proses sampai detik ini. Kenapa? Karena di SPBU itu karena apa saya ngambil itu nggak pernah bayar. Saya nitip di situ, saya beli, saya kontrak sama Pertamina. Setiap tahun saya tanda tangan kontrak sama Pertamina bahwa saya punya anggaran BBM operasional untuk Polres Morowali. Bukan cuma saya, Wakapolres, para kabak, para kasat, mobil-mobil dinas kita ini, semuanya ada di situ. Kenapa? Karena saya beli pakai anggaran saya, dan itu saya pertanggungjawabkan. Saya udah diperiksa BPK saya, bukan provinsi yang periksa saya, BPK RI periksa saya. Makanya waktu itu kalau dibilang saya terima setoran, terima jatah, saya santai aja, orang saya nggak tahu siapa pemilik juga nggak tahu saya. Itu ceritanya. Makanya di situ kami sering melakukan penertiban di situ. Mohon maaf Pak Udin mungkin juga sudah pernah jadi saksi dan tahu persis lah di situ. Nah, apakah saya ini terima langsung atau tidak? Sudah berapa kali saya tertipkan di situ? Ya enggak? Saya turun langsung Pak di SPBU itu. Kadang saya pakai baju dinas, kadang pas lagi jalan saya nggak pakai baju dinas. Waktu itu juga Odin ada di dalam nggak toh? Iya. Itu ceritanya. Jadi kalau dibilang kami tidak menertibkan, kami juga serius. Yang kedua, pertimbangannya adalah saya nggak tahu pertimbangannya Pemda ya. Karena ini waktu rapat-rapat dengan Pemda, kenapa mereka pakai rekomendasi itu? SPBU yang ada di Morowali ini sangat minim. EMEA, Bawangoni, Baudopi, sama yang Labutas itu enggak benar. Yang Labutas hanya 4 ada subsidi. Tapi di sana nggak ada subsidi. Semuanya industri yang di Labutas. EMEA kalau nggak salah sudah dicabut juga, sudah. Yang apa namanya subsidinya dicabut kalau nggak salah. Nah, itu kenapa kemarin pertimbangannya itu sekarang orang kayak dari bumbu naik motor misalkan, terus saya mau beli pertalite harus ke SPBU untuk sekali Pak. Itu sebenarnya permasalahan itu sebenarnya bukan hanya di SPBU. Saya kasih tahu nih di Morowali ini, Tampung Gas juga bermasalah sih. Ya nggak boleh. Yang 3 kilo. Kan yang subsidi 3 kilo kan. Jadi kenapa itu Pemda ada rekomendasi? Karena
memang ya SPBU penerbitan izin pendirian SPBU sini susah. Saya dapat informasi waktu ada orang yang mendirikan SPBU di antara sini sampai Ujung Timur waktu itu ya, itu juga terbit izin. Nah, makanya untuk UMKM diberikan kelonggaran. Nah, itulah yang menjadi dasar kalau nggak salah waktu itu ya dari Pemda, dan dia membuat rekomendasi ditembuskan ke kami. Ada tembusannya kan? Saya teruskan ke Kasat Reskrim untuk pengawasan. Terus kalau untuk waktu pengisiannya, waktu itu seingat saya waktu rapat itu pengisiannya dalam waktu 1 minggu itu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Waktunya memang saya minta waktu itu, janganlah kamu pada saat orang mau ngisi, contoh pagi hari, orang sibuk mau ngisi BBM, mau antri curiga di situ, setengah mati kasihan masyarakat yang berkendara. Makanya saya suruh atur akan malam, kan seperti itu. Itulah yang terjadi. Oke. Nah, terus kemudian itu yang masalah SPBU ya. Itu sudah berapa kali kita panggil ya waktu itu ya. Sudah kita panggil juga untuk penertiban. Saya sudah sering untuk menertibkan langsung ke sana. Untuk masalah di SPBU. Nah, kendala-kendala kami di lapangan itu yaitu kemarin sudah saya berikan saran ke Pemda. Cuma Pemda belum melaksanakan untuk penertiban masalah penjual eceran. Kemarin saya minta itu agar ditentukan head. Harga eceran tertingginya berapa sih? Cuma ya mohon maaf tanda kutip, ada oknum pelaku-pelaku ini yang kami periksa itu penyalahgunaannya supaya masuk BBM subsidi yang ditampung kemudian dijual ke industri atau ditukar ke industri atau dibawa ke perusahaan, kan gitu kan? Nah itu yang belum kami dapat. Waktu itu pernah berapa cekin dulu ya? Ternyata anggarannya Pemda aja. Kita curiga waktu itu, kenapa ini pengisian BBM malam-malam? Ya depan situ. Ternyata itu punya anggarannya Pemda dan itu dipertanggungjawabkan sama dia ternyata untuk ngisi kapal waktu itu. Pemda waktu itu mau ada acara peresmian kecamatan di Sumburi. Jadi banyak aktivitas kapal ke sana waktu itu 60 cekin kalau nggak salah kita amankan. Sampai kami disuruh dari Pemda bahkan betul propamnya dibawa ke kami dan ternyata betul itu memang ternyata punyanya dia sama yang punya kami. Punya saya mau saya ambil pakai cerigen, mau saya ambil pakai apa terserah saya dong, orang itu punya saya kok. Punya dinas maksudnya bukan saya pribadi, punyanya polisi kok. Kapolsek pun ngambil juga di situ. Itu. Nah, kemudian apa tadi? Masalah anggota. Rusdi itu saya taruh di situ memang saya sprint kan. Sprint. Sprintnya bukan pengamanan objek vital di SPBU, tidak. Sprintnya adalah karena sering terjadi keributan di situ. Makanya saya tempatkanlah personil di situ. Bukan berarti dia backingi. Saya 100% mengatakan bukan membackingi kegiatan di SPBU. Saya katakan, kalau kita mau bikin, mohon maaf Pak Udin juga tahu persis di SPBU itu seperti apa. Karena Pak Udin juga pernah jadi pelaku langsung. Itu Pak Udin. Nah, jadi itu muncul sprint itu karena saya sering dikomplain, Pak ini ribut nih di SPBU nih Pak, antrian panjang nih Pak, macet Pak. Makanya kita sprintkanlah di dia. Itu pun hanya untuk mengawasi supaya tidak terjadi keributan. Bukan berarti dia yang mengatur di SPBU terus dia terima upeti, tidak. Saya berani katakan 100% tidak. Karena memang perintah saya di surat perintah itu adalah untuk menjaga supaya di situ tidak terjadi keributan. Karena keamanan dan ketertiban tanggung jawab kami, Pak. Kami nggak boleh nunggu SPBU minta pengamanan. Kalau itu pengamanan objek vital, Pak. Itu nanti yang direkomendasi ada MOU kemudian dimasukkan biayanya ke PNBP.
Kan seperti itu. Kami nggak terima apa-apa Pak dari SPBU. Makanya saya seperintahlah yang bersangkutan itu karena sering ribut. Betul Pak Udinda? Dulu kan sering ribut di situ. Sering ribut, sering macet. Ya kan? Dan disitulah saya seperintah karena Kamtibmas menjadi tanggung jawab kami. Jangan sampai nanti gara-gara seperti itu ribut, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah Pak. Jadi kalau untuk masalah terus di situ memang ada surat perintah. Saya perintahkan memang di situ untuk menjaga supaya tidak terjadi keributan. Tidak setiap hari dia di situ kok. Karena dia tetap bertugas sebagai Babin Kamtibmas. Tidak setiap hari dia bertugas. Hanya pada saat ada kadang-kadang pada saat ada pengisian yang dari rekomendasi itu, itulah sering terjadi gesekan. Sering terjadi gesekan. Saya pernah mendapati sendiri Pak. Pada saat pengisian rekomendasi itu ada dari Pemda, dari Dinas Koperasi ya, yang ibu siapa namanya itu, yang ngecek rekomendasinya itu. Saya pernah dapati, jadi orang yang ngisi tiket itu kan pakai rekomendasi. Di rekomendasi juga sudah disebutkan jumlahnya berapa liternya, kan seperti itu. Ada orang lain yang nggak bawa rekomendasi, dia nyelip di situ tiketnya. Begitu ditolak sama ibu ini terjadi pengacauan di situ, ikut dia. Seperti itu. Terus yang lagi nanti ada yang marah-marah ke situ. Kenapa ini tiket diisi, kita nggak diisi? Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau tertib Pak, kalau kita mau tertib nih, pandangan masyarakat kita ini terhadap terhadap aturan itu masih sangat awam. Saya sebagai aparat tidak boleh menggunakan sebenarnya beli barang-barang bersubsidi. Contoh, sebenarnya mobil kayak Innova, Pajero, Fortuner, tak boleh dia beli Pertalite yang subsidi. Kan gitu kan? Tapi faktanya, ya nggak? Harusnya kan kita sadar dong. Contoh lagi, tabung gas sama. Tabung gas 3 kilo itu untuk siapa? Kenapa disubsidi sama pemerintah? Karena peruntukannya ada jelas untuk masyarakat miskin. Kan gitu kan? Judulnya jelas masyarakat miskin. Tapi faktanya apa? Biar pengusaha juga pakai tabung gas 3 kilo. Iya kan? Dari situlah kenapa terjadi permasalahan-permasalahan. Stok BBM kesini juga terbatas. Jatah BBM kesini juga terbatas. Sama, jatah saya pun juga terbatas. Tahun ini kami juga dikurangi. Jadi anggaran saya dengan juga dikurangi. Nah, jadi kondisinya seperti itu Pak. Kalau masalah BBM di SPBU kami tidak pernah ada semacam kalau dibilang katanya jatah waktu apa itu nggak ada. Saya berani katakan tidak ada. Kalau saya ngambil ke situ, kenapa saya ngambil Pertalite? Kan saya beli Pertalite yang tanpa subsidi. Saya beli dari Pertamina, saya bukan beli dari SPBU sini ya enggak. Saya tidak pernah beli dari SPBU. Karena apa? Saya kontrak dengan Pertamina. Jadi pesan saya langsung ke Pelondale. Di sini saya hanya pakai kerjasama, saya minta tolong, saya titip di situ, saya bayar pajaknya. Saya bayar Pak, pajaknya. Bukan mereka ngasih saya malah ngasih ke mereka. Jasa penitipannya itu ada, dan itu kita bayar. Dan itu saya pertanggungjawabkan karena itu uang negara. Makanya kalau ada masyarakat, ya mungkin masyarakat yang nggak tahu pajak, oh ini mungkin kok lihat Pak Kapolres mobil Kapolres nggak pernah bayar. Loh, saya kan BBM saya sendiri masa disuruh bayar, masa bayar 2 kali saya? Ya, belum ada SPBU. Karena kami belum punya SPBU sendiri. Oke, jadi kondisinya
seperti itu Pak. Kemudian apa lagi tadi? Pemotongan Pak. Tapi bukan di komisen. Yang masalah oh ya, masalah itu dulu sudah pernah kita coba kita periksa dulu ya. Itu terjadi bukan apa namanya, waktu itu mau kita kenakan apa pemerasan dulu waktu itu ya. Kamera depan, kamera depan. Belakang. Sini ya. Ini Pak bilang ini kemana jalan sudah datang. Iya. Kita duduk dulu. Silakan. Cari tempat nyaman. Biasanya juga ada juga dipasang di situ nozzle alat bicara. Ada. Kesepakatan mereka pengantri dengan pihak Gainoser dan juga itu adalah instruksi dari pihak pengawas. Kesepakatan itu setiap masuk kendaraan yang bolak-balik harus ada pemotongan. Oh, gitu. Iya. Bagian dari Sini, tapi ada bertugas sendiri kan ada anu